Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku di manapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Baik lur, kita berdoa dulu, semoga kita terhindar dari segala macam bencana, dari petaka, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu di pulang kerja habis nguli lur. Ya beginilah sehari-hariannya lur. Ya cukup untuk makan keluarga lah. Kalau lebih sih ya alhamdulillah. Kalau yes gitulah lur, cukup lah sehari. Kalau sehari nggak kerja juga ya nggak makan kalau libur. Oke lur, sambil menunggu karena kenapa saya nggak terlalu fokus ya dalam pekerjaan, karena saya menunggu yang pemimpin kita yaitu sesungguh sejatinya itu lur. Jadi saya nggak apa ya beginilah, di samping usia juga semakin senja, usia sudah hampir 95 tahun. Oke lur, tentang alam yang kemarin terjadi di Sumedang, Jawa Barat, di Bandung. Nah, itu memang pertama kalinya tornado itu di Indonesia. Puting beliung kan hanya skala kecil lur, atau bahkan kecil lah ya toh, yang kita lihat ya. Puting beliung itu kan biasanya kan hanya hempasan angin yang kencang, yang keras. Kalau kemarin kan tornado itu loh, memporak-porandakan semuanya. Milik siapa itu, ayo? Coba tebak ya toh. Diporak-porandakan tornado pertama itu loh di Indonesia ya toh. Itu kecil, coba di Amerika sana itu kan besar-besar itu tornadonya itu, seperti di film apa itu, Twister ya toh. Twister itu pasti teman-teman pernah menonton itu film Twister itu film yang bagus, hebat, editingnya semuanya hebat, efeknya sangat hebat juga semuanya. Pertama kali itu ya toh di Indonesia. Biasanya kan hanya hempasan angin yang kencang seperti itu. Terus sampai kapan? Pertanyaan saya itu, sampai kapan mereka mempertahankan atau tahu kan saudaraku semuanya yang saya maksud, mungkin juga memahami apa yang saya maksud, apa yang saya katakan itu, memahami dan mengertilah. Jika mereka bertahan seperti itu, bersikukuh seperti itu, maka bencana akan datang lagi lur. Saya bukan mendoakan, tidak lur, dosa kalau mendoakan seperti itu. Jika mereka bersikukuh dan tak mau mengalah, ingin ya bersikukuh dengan pendiriannya, padahal itu adalah salah. Jika memang hal demikian itu dipertahankan, percayalah hancur. Negeri kita itu nanti hancur, ditelan bencana, diterpa bencana. Akan diterpa bencana seperti itu lur. Jika mereka mempertahankan itu, apa yang saya tahu kan, yang saya maksud ya toh, malas ya seperti itu. Jika mereka masih saja, itu hanya peringatan. Kemarin hanya peringatan mungkin ya toh, peringatan ya seumpama seperti ini. Hal yang kecil, bukan kecil sih, hal yang besar. Contohnya di satu rumah ada suatu perbuatan maksiat atau berzina di dalam satu rumah, otomatis 40 meter dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu terkena dampaknya tuh, dampak dosanya, dilaknat oleh Allah ya kan. Hanya perbuatan dua orang atau satu orang yang berbuat maksiat, semua menanggung akibatnya. Itu loh lur. Apakah mereka nggak sadar? Apakah mereka nggak tahu agama, hukum agama ya kan? Padahal mereka itu sudah bersumpah di atas Al-Quran, di bawah Al-Quran lah ya kan. Al-Quran ada di atas kepala-kepala mereka. Coba, Masya Allah, andai Allah masih sayang sama kita, kok anda sih, Allah masih sayang tuh.
Allah melihat anak kecil yang sedang menyusui disusui oleh ibunya, juga kadang orang tua yang tengah malam bersujud menangis. Allah itu melihat itu jadi merasa kasihan gitu loh. Allah ingin menumpahkan semuanya, mengerahkan bala tentaranya, tapi Allah melihat itu anak kecil yang disusui oleh ibunya. Orang-orang tua yang tengah malam kita pada sibuk tidur, kita menikmati tidur terlena, para orang-orang tua bangun bersujud sambil menangis. Allah melihat itu loh, gitu loh. Andaikan itu juga ya tetap ada sih. Allah alam. Akan datang lagi hal yang demikian yang akan lebih besar menimpa jika mereka masih mempertahankannya. Saya bukannya takut untuk bukannya takut lur untuk menjelaskan secara detail apa yang saya maksud, tapi teman-teman atau saudara semuanya kan sudah tahu dan memahami ya kan. Saya sebetulnya nggak pernah bukan nggak pernah, malas kalau soal menyinggung soal politik. Saya hanya fokus ke pemimpin kita nantinya, hanya itu. Tapi bagaimana lagi, hanya perbuatan orang seperti itu semua kena dampaknya. Saudara-saudara kita kena dampaknya, ya kan, dimana itu rumahnya hancur diterpa angin sedemikian hebat kemarin itu, ya kan. Terus sampai kapan mereka mempertahankan yang demikian? Apakah menunggu pusatnya nanti diporak-porandakan oleh angin puting beliung seperti itu, atau bahkan gempa bumi yang dahsyat menuju ke pusatnya nanti? Apakah menunggu itu? Ya kan, ingatlah Ibu Pertiwi ini masih tidur. Oh ya toh, Ibu Pertiwi, ibu kita ini masih sabar. Tapi anaknya jika durhaka, maka ibunya akan mengutuknya. Nah, ini yang paling berbahaya. Tahu sendiri kan, kalau ibu sedang mengutuk anaknya, waduh wis, la haula wala quwata, ya kan. Kutukan ibu itu juga kutukan Allah lur, gitu. Mewakili ibunya itu, iya kan. Kalau terus begini, nanti Ibu Pertiwi kita ini akan murka, marah, bahkan bisa-bisa mengutuk. Nah ini loh, jika Ibu Pertiwi mengutuk, waduh wis, wassalam, ya kan. Ayolah semuanya kita saling sadar, ya toh, saling junjung tinggi kebenaran, kejujuran, ya kan. Jangan munafik seperti itulah, ya toh. Mereka tahu kalau seperti itu, perbuatan itu adalah bohong. Kalau bohong itu kan dosa, mereka semua tahu. Tapi bagaimana lagi, demi kekuasaan, korbannya siapa lagi kalau seperti ini? Ya coba, rakyat kecil lur, gitu loh. Prihatin ya kan, prihatin. Apalagi beliau Satrio Piningit ini, jika melihat hal yang seperti ini, oh ya kan, beliau itu murka sebetulnya lur, marah, murka gitu loh. Tapi bagaimana lagi, beliau memang belum waktunya untuk keluar, belum waktunya. Nanti jika waktunya keluar, waduh wis, ya kan, tinggal ngambil aja nanti. Sampai kapan mereka mempertahankan yang salah seperti ini, ya toh. Oke lur, santai-santai dulu sambil lihat pemandangan di depan, lampu merah di depan sana itu Pasar Turi loh. Mungkin teman-teman pernah kesini lah, ya, sekitar Jawa Timur. Coba ya, apakah masih menunggu lagi nanti yang lebih dahsyat? Apakah masih menunggu nanti yang sesuatu bencana nanti yang lebih hebat baru mereka sadar? Apakah menunggu itu? Ya kan, kasihan yang kasihan mereka yang
yang nggak berdosa itu ya, yang nggak melakukan kesalahan apapun, tapi mereka ini kena dampaknya. Subhanallah. Oke, lanjut Lur, santai-santai dulu sambil tertahan. Saya juga rasanya seperti bagaimana gitu loh, kok ya seperti itu lah ya, kok nemen gitu loh, tahu bahwa itu adalah salah dosa, kok ya cek bangga ngono loh, kok cek senenge ngono loh. Sampai kapan ayo mempertahankan seperti itu? Rakyat semuanya sudah tahu gitu loh, ya kan? Rakyat sudah cerdas loh, sudah tahu semuanya. Ini adalah bagian dari sebuah perjuangan, memang bagian dari pembersihan. Oke Lur, terima kasih semuanya.